Banyak banget konten binatang yang lucu-lucu, yang suka orang tonton, dan kadang-kadang tuh ada konten rescue. Di mana mereka nemu binatang yang lagi terluka atau lagi butuh bantuan dan nanti bakal dirawat sampai akhirnya mereka sembuh. Tapi ternyata banyak banget orang yang pengen manfaatin konten viral ini sampai mereka tuh sengaja nyakitin binatang-binatang yang mereka filming. Banyak banget akun yang cover topik animal rescue kayak gini dan salah satunya itu KM Animal. Di video ini, mereka bilang lagi nyelamatin seekor anak anjing, katanya dia habis digigit anjing besar. Tapi lukanya tuh malah lebih mirip luka sayatan kayak pisau atau silet. Karena kan kalau digigit, biasanya lukanya tuh bentuknya kayak gini. Di video update-nya aja, kontennya tuh tetap mencurigakan. Lukanya tuh kelihatan udah 100% sembuh, tapi bentuk sama ukuran si anjing ini tuh nggak berubah. Jadi biasanya anjing yang kelihatannya kayak Labrador ini tuh cepet banget tumbuhnya. Dari usia 1 bulan ke usia 2 bulan itu bisa dari 5 kilo ke lebih dari 8 kilo. Jadi bisa hampir 2 kali lipatnya. Jadi nggak mungkin si anjingnya itu full sembuh sampai lukanya udah nggak kelihatan lagi. Tapi bentuknya nggak berubah. Jadi seolah-olah ini tuh di film di hari yang sama. Contoh akan lainnya tuh, Happy Dog. Mereka tuh sering banget posting tentang binatang nyangkut gitu, dan bisa sampai 2-3 kali seminggu. Tapi menurut aku kayak nggak mungkin aja sih, karena kok bisa sesering itu? Mereka pernah bikin video nyelamatin anak anjing dari serangan ular, dan mereka tuh dapat 4 juta views, dan ini tuh video pertama mereka yang viral. Setelahnya, mereka posting 13 video serangan ular dalam 2 bulan aja. Padahal sebelumnya tuh cuma posting sekali dalam 5 bulan pertama mereka posting. Di salah satu videonya, dia tuh nunjukin anak anjing yang diserang sama King Cobra. Anjingnya tuh kelihatan kotor dan ada luka kayak habis diserang si ularnya. Racun dari King Cobra itu bisa ngebunuh gajah ukuran dewasa. Sedangkan di video ini, anak anjingnya tuh dibawa ke dokter hewan dan somehow bisa selamat. Dan anehnya, si anjingnya itu kelihatan bersih dan lukanya tuh hilang. Padahal ini tuh masih di video yang sama. Jadi kemungkinan besar endingnya tuh udah direkam duluan, atau anak anjing pertama tuh nggak selamat dan mereka ganti pakai anak anjing lain buat prop di video mereka. Akun-akun animal rescue palsu kayak gini tuh biasanya bakal pakai binatang yang sama berkali-kali. Kayak kucing ini yang mereka selamatin 2 kali sama mereka dan kelihatan dari pola di punggungnya yang identik banget. Dan ini tuh jadi ngeri banget karena di salah satu akun lain, Rescue Journey TV, mereka sempat nyelamatin anak anjing yang nyangkut di pagar. Dan kalian perhatiin deh pattern bulu si anjing ini tuh. Nah di video lainnya, dia direkam udah mati karena katanya ditabrak di jalan tol. Di videonya juga ya mereka nunjukin nguburin si anak anjingnya. Ada tren animal rescue yang lebih update lagi, namanya barnacle removal. Jadi barnacle ini tuh binatang laut yang suka nempel kayak di bebatuan, di kapal laut, atau bahkan di makhluk hidup kayak penyu atau paus. Kelihatannya mereka ini lagi nolong si kura-kuranya gitu kan. Tapi ini tuh kura-kura, bukan penyu. Kura-kura mah nggak tinggal di laut. Dan kalau emang mereka nemu penyu yang punya barnacle sebanyak ini, nggak mungkin juga mereka bisa terus-terusan filming sampai kontennya tuh banyak banget. Yang lebih parah tuh, barnacles ini tuh nggak ada dampak negatifnya buat si binatang inangnya. Kecuali kalau emang mereka nempel di kulit yang bagian sensitif atau di bagian insangnya karena emang bisa bikin infeksi. Banyak konten kayak gini tuh bahkan gak nyopotin barnacle sama sekali. Kayak yang ini tuh kelihatan kayak terumbu karang palsu buat dekorasi akuarium gitu. Yang aku lebih sebelin tuh ada orang-orang yang megangnya tuh kayak kasar banget. Padahal mereka kan katanya mau nyelamatin si penyu-penyunya. Dan ya sebenarnya kebanyakan dari mereka itu sengaja nempelin benda-benda ini pakai lem ke cangkang kura-kura, bukan penyu. Ditambah lagi sebenarnya cangkang kura-kura itu bisa ngerasain sakit tau. Jadi sebenarnya cangkang mereka tuh lapisan tulang yang ada aliran darahnya, ada syaraf-syaraf yang sensitifnya. Dan kalau misalkan emang diginiin ya mereka bakalan ngerasain. Jadi kalau misalkan ditusuk pakai pisau kayak gini terus-terusan, ya pasti nggak bakal nyaman lah buat mereka. Dan sama kayak channel-channel sebelumnya, kreator dari konten ini juga bakalan pakai kura-kura yang sama berkali-kali. Bahkan salah satu dari mereka tuh dulu posting tentang anjing sama kucing, tapi mereka tuh ganti topik karena emang mereka cuma ngikutin tren doang biar bisa dapet duit. Sampai akhirnya ya banyak banget orang yang ngelaporin akun-akun kayak gini karena diekspos YouTuber. Dan mereka tuh sampai ganti nama terus-terusan biar lebih susah buat kedeteksi.
Untung sih beberapa akun kayak KM Animal ini udah dinonaktifin sama YouTube, tapi mereka punya akun lain, KM Daily, yang mereka tuh masih bisa posting walaupun emang udah nggak begitu tentang animal rescue lagi. Sedihnya sih mau gimana pun juga kita nggak bisa ngeberhentiin konten-konten kayak gini. Dan kalau akun-akun mereka di take down juga, mereka tetap bisa bikin akun-akun baru terus-terusan aja kayak gitu. Jadi malah jadi kayak mati satu tumbuh seribu. Tapi kayak gini tuh malah jadi dimanfaatin sama orang-orang, padahal banyak orang yang bener-bener pengen niat bantu. Semoga kalian suka sama kisah yang aku share, dan kalau kalian ada topik yang pengen aku bahas, boleh DM Instagram aku aja. Bye! Oh iya, don't forget to subscribe!